sekarang kelas 9 ya? Iya, Oke. Oke, Audrey, kita bakal bahas kesebangunan segitiga siku-siku dengan garis tinggi gitu ya. Wait ya, kakak cek dulu. Oke, share screen. Oke, Audrey. Udah kelihatan share screen-nya? udah. Oke. Oke, berarti kita akan membahas tentang kalau materi kelas 9 sampai apa, Audrey, di sekolah? Sama juga, kesebangunan. Iya, Kesebangunan segitiga. Siku-siku dengan garis tinggi gitu ya. Hmm, kita breakdown satu-satu, Audrey. Apa yang Audrey tahu tentang kesebangunan? Kapan kok sebuah benda atau dua buah hal itu dikatakan sebangun? Gimana tuh, Dri? Tahu nggak? Halo, Audrey? Suara kakak kedengeran jelas nggak? iya. Oke, apa yang Audrey tahu? Nggak perlu Bentuknya takut salah sama. ya. Oke, kesebangunan bisa diartikan kalau misalkan dia punya bentuk yang sama. And then, Ukurannya beda. oke, dia punya bentuk yang sama. Nah, ukurannya nggak perlu sama, tapi kata kuncinya adalah dia punya perbandingan sisi-sisi yang sama, atau karena kita ngomongin segitiga, dia punya sudut yang saling berkesesuaian, ya nggak? Ya, Punya sudut yang saling berkesesuaian. Oke, kalau segitiga siku-siku tau lah ya. Segitiga siku-siku tuh segitiga yang punya sudut salah satunya itu 90 derajat, ya kan? Kalau garis tinggi apa, Audrey? Apa yang Audrey tahu tentang garis tinggi? What do you know about garis tinggi gitu kan? garis yang ditarik dari siku-siku ke sisi miring. Oke, garis yang ditarik dari sisi miring. Sebentar. Terus dia posisinya gimana tuh sama alasnya? Bentar ya, aku Lurus. gambar segitiganya. Oke, misal ini ada segitiga. Nah, jangan kepakai warna deh. Segitiganya gak usah dikasih warna. Misalkan ini. Ada segitiga. Ini A. Ini titik B. Ini titik C. Terus dia siku-siku di C. Nah, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik siku-siku ini ke ruas alas gitu kan. Kira-kira boleh nggak kalau kakak gambarin garisnya kayak gini? Kalau ini ada titik D. Apakah CD itu garis tinggi? Iya, Kenapa iya?
Terus kakak Karena gambar lagi nih. Karena, karena dari siku-siku ke sisi miring. oke, karena dari siku-siku ke sisi miring gitu. Terus sekarang kakak punya garis lagi nih kan. Itu C, ini E gitu kan. Tapi di sini ada simbol gini. Bentar ya, jelek. Ada simbol siku-siku di sini. Nah, dan Audrey bilang kalau CD itu adalah garis tinggi gitu kan. Garis tinggi. Terus kalau CE garis tinggi nggak? Bukan. Kenapa bukan? Karena eh, garis tingginya udah di C. Oke, karena garis tingginya udah di C. Sebenarnya garis tinggi itu emang cuma satu gitu kan. Tapi sebenarnya apa itu garis tinggi gitu? Nah, eh, yang Audrey bilang itu udah sesuai gitu kan. Garis tinggi itu yang ditarik dari sudut siku-siku itu ke ruas alas. Tapi garis tinggi itu adalah yang tegak lurus terhadap sisi depannya. Kalau yang CD itu tegak lurus nggak kira-kira? Yang ini. Kamu bisa nggak menyimpulkan kalau sisi sudut ini itu 90 derajat? Tegak lurus itu kan artinya 90 derajat kan? Apakah ini 90 derajat? Oke, kita nggak tahu gitu kan. Apakah si CD ini 90 derajat atau enggak. Tapi kita tahu kalau ada siku kayak gini atau tanda yang kebalik kayak gini, dia pasti 90 derajat. Jadi yang merupakan garis tinggi itu bukan CD, ini bukan garis tinggi, melainkan yang garis tinggi adalah CE. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kayak gini, ada nggak sih dua segitiga yang sebangun? Ada nggak, Dri? Kalau kakak tanya, apakah segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga C, E, B? Oke, segitiga C, E, B. Kira-kira dia sebangun nggak? Apakah bentuknya sama? Iya, Ya, betul banget gitu. Karena syarat kesebangunan itu cuman ada tiga. Syarat kesebangunan itu ada tiga. Apa aja nih kira-kira? Yang pertama adalah dia punya eh, tiga perbandingan tiga sisi yang sama besar. Perbandingan sisi yang sama besar. Atau bisa kita singkat SSS. Sisi, perbandingan sisi-sisinya itu sama besar. Misalkan kira-kira sisi CB sebanding sama apa? A, B, C, siku-siku di C, sama segitiga C, E, B yang siku-siku di E. Kira-kira sisi mana aja nih yang sebanding gitu kan? Kita lihat dulu sudutnya. Sisi yang di depan sudut siku-siku itu masih sebanding. Berarti AB akan sebanding sama CB, itu yang pertama. Terus yang kedua yang mana gitu kan? Nih, ini kan sudutnya berhimpit. Otomatis sisi yang di depan B itu dia sebanding. CE akan sebanding sama AC. Nah, sisanya yang mana? Sisanya yang belum kita sebutin. Berarti yang CB nanti dia bakal sebanding sama apa yang belum? Ini udah EB gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua kira-kira apa nih?
Yang kedua adalah dia punya dua perbandingan sisi yang sama besar, sama besar, dan satu sudut yang berkesesuaian. Satu sudut yang berkesesuaian. Atau disingkatnya sisi-sisi. Nah, ini. Kalau bahasa Inggrisnya sisi itu apa sih? Set ya? A itu ini, angle atau sudut. Jadi kita singkat SSA. Nah, yang ketiga kira-kira apa, Jel? Tiga perbandingan sisi sama besar, dua sisi sama satu sudut. Kira-kira syarat yang terakhir apa? Udah diajarin di sekolah? Yang terakhir adalah dia punya dua sudut sama besar. Punya dua sudut sama besar. Cukup dua aja atau AA. Karena apa? Cukup dua sudut yang sama besar. Kan kita tahu ya, segitiga siku-siku itu jumlah sudutnya ada berapa, Anjal? Dalam segitiga itu kan ada tiga sudut. Nah, kalau tiga sudut dijumlahin itu hasilnya berapa? Kalau Apa ini Kak? deh. eh di dalam segitiga, kalau kita jumlahin tiga sisinya itu sama dengan berapa derajat? Jumlah sudut. 180. Oke, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Otomatis kalau kita udah punya dua sudut yang sama, sudut yang terakhir pun sebenarnya akan sama gitu kan. Karena berarti kan sudut yang terakhir itu 180 dikurangi dua jumlah sudut yang udah diketahui. Nah, di segitiga satu yang sama dua itu ya pasti sama gitu kan. Jadi syaratnya ada tiga ini ya. Nah, ketiga syarat ini nggak harus dipenuhi semuanya. Kalau satu udah terpenuhi, berarti kita bisa katakan kedua segitiga itu sebangun. Kan tadi Audrey tuh bilang gitu kan, kalau segitiga ABC itu sebangun sama CEB. Kenapa gitu? Kalau kita lihat dari sudutnya, dia punya dua sudut yang sama besar gitu, secara visual. Tanpa kita ngelihat apakah perbandingan sisi-sisinya itu sama atau enggak. Yang pertama, dia punya sudut 90 derajat. Nah, sudut B ini kan berhimpit. Yang namanya berhimpit ya dia pasti sama besar gitu kan. Nah, ketika dia udah memenuhi syarat kesebangunan, nanti kan kita bisa pakai rumus yang ini nih. Bentar ya, kakak tulisin dulu. Wait. Oke. Oke, kakak gambar segitiga baru aja ya. Oke, Audrey sambil ngulas. Berarti garis tinggi itu garis yang gimana, Audrey? Dari yang kita bahas tadi. Garis yang ditarik dari siku-siku menuju ke sisi yang di depannya dengan syarat itu siku-siku ya, atau tegak lurus. Oke, wait mana sih kalau mau gambar? Ya udah kelihatan ya gambar segitiganya. Nah, kita pakai ini Udah. aja. Kenapa jadi panah? Nggak apa-apa ya. Oke, ini ada A, B, sorry. Ini C, ini B, ini D, gitu kan. Nah, menurut kamu, sudut B ini di segitiga A, B, C sama segitiga C, E, B itu sama nggak? Tadi ini kita pakai E ya. Besar sudut di sini sama nggak kira-kira? Sama.
sama gitu kan. Karena tadi kakak bilang dia berhimpit gitu. Jadi kalau ditanya kenapa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CEB, karena ada dua sudut sama besar. Yaitu sudut apa, Audrey? Oke, yaitu sudut, bisa kita tulis kayak ini. ACB, atau biasanya kalau nulis sudut pakai satu huruf atau tiga huruf? 3. Tiga kan? Oke, berarti yang sama itu sudut ACB sama apa? Kalau di segitiga yang kecil, yang ini sama dengan sudut. EBC. Oke, jadi penulisan sudut, kalau kita mau ngomongin sudut E, maka E-nya harus ditulis di tengah. Bisa CEB atau BEC gitu ya. C itu kan siku-siku. Nah, berarti sama dengan sudut siku-siku di segitiga yang kecil, yaitu sudut E kan sebenarnya. Atau ditulisnya adalah CEB gini. Terus yang kedua adalah sudut ini kan. Sudut apa itu? Kalau di segitiga yang besar namanya adalah sudut ABC, sedangkan di segitiga yang kecil itu adalah sudut bisa CBE atau EBC gitu. Oke, Audrey, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Nah, terus kalau misalkan kita mau nentuin gitu kan, kan biasanya kita suruh nentuin berapa tingginya gitu kan, atau berapa panjang sisi AC, berapa panjang sisi AB gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu nih sisi-sisi mana yang sebanding gitu kan. Kalau misalkan kakak ambil yang bagian atas itu sebagai segitiga yang kecil, nanti kita bisa bandingin nih. Oke, perbandingan sisi yang di depan sudut itu pasti sama. Di depan sudut ACB itu ada sisi apa? AB ya kan? Berarti kita lihat segitiga yang besar dulu, sorry. AB dibandingkan, kita cek nih sisi di depan sudut siku-siku segitiga kecil. Oh, ternyata sisi CB. Oke, nanti AB banding CB akan sama dengan, kita lihat lagi mana lagi sudut yang berkesesuaian. Sudut B gitu kan. Berarti sisi yang di depan sudut B itu saling berkesesuaian. Nah, kita cek dulu nih segitiga besar. Punya segitiga besar adalah AC. AC, sedangkan yang punya segitiga kecil adalah EC. Nah, nanti akan sama dengan apa lagi gitu kan? Berarti sisi yang lainnya gitu. Sisi yang lain yang mana yang belum? Ini udah ada AB, ada CB. Oh, yang belum berarti di segitiga besar adalah yang apa nih yang belum, CB gitu kan. CB nanti akan sebanding sama di segitiga kecil yang belum, CB udah, EC udah, oh EB gitu. Nah, inilah perbandingan yang akan kita peroleh. Terus kalau misalkan cuman mau nentuin satu sisi, ya udah kita cuman pakai salah duanya aja. Bisa AB per CB sama dengan AC per EC, atau AC per EC sama dengan CB per EB gitu juga bisa. Misalkan nih, ini diketahui besarnya adalah 8 cm. Terus ini besarnya adalah berapa kira-kira? 6 cm. Nah, yang ditanya itu EB-nya berapa? Kira-kira kita bisa pakai persamaan yang mana? Yang ada EB-nya ya kan? Bisa AB per CB sama dengan CB per EB, atau bisa pakai AC per EC sama dengan CB per EB gitu. Cuman kalau kita pakai yang EC, kita belum tahu panjang EC-nya berapa gitu. Kita bisa pakai yang ini sama yang ini gitu kan. AB per CB kan sama dengan CB per EB.
Nah, AB-nya udah tahu belum kira-kira? Dari A ke B tahu nggak? Enggak. Enggak, tapi kita tahu kan kalau segitiga siku-siku kita bisa pakai apa? Pitagoras. Beres. Nah, kita cari dulu nih AB-nya. AB kuadrat sama dengan sisi lain kuadrat ditambahin gitu kan. Berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oke, berapa nih? 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 100. Oke, atau AB berarti eh 100 akar dari 100 yaitu 10. oke, sama dengan 10 gitu kan. Udah tahu nih AB-nya 10 dibagi CB. CB berapa tadi? Oke, CB-nya adalah 6 sama dengan 6 dibagi EB. Berarti kalau mau cari EB gimana? EB sama dengan kita kali silang kan? 6 kali 6 itu 36. Nah, 10-nya nanti jadi dibagi 10. Atau 36 dibagi 10 berapa? 3,6 6. gitu sentimeter. Oke, Audrey ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Oh, ini ternyata adalah 3,6. Kalau ditanya CE-nya gimana? Bisa pakai dua cara, bisa pakai perbandingan lagi, bisa juga pakai Pitagoras ya kan? Ya. Karena ini segitiga siku-siku. Oke, cancel. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Audrey? Enggak. Oke, kalau nggak ada, nih coba lagi. Tentuin aja dulu perbandingan sisinya. Oke, ciri-ciri dari segitiga siku-siku tuh intinya dia ada tanda sikunya ya. Meskipun bentukannya itu dia mau kebalik, mau kemana juga, kalau misalkan ada tanda sikunya berarti dia adalah segitiga siku-siku gitu kan. Oke, ketika ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Oke, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB? Oke, itu dulu pertanyaannya. Sebangun nggak, Audrey? ABC sama segitiga Share sama screen-nya nggak segitiga kelihatan. ABD. Share screen-nya nggak kelihatan, Kak. Oh, search-nya nggak kelihatan. Berarti ya, ini padahal gimana sekarang? Masih nggak kelihatan? Udah. Oke, apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD? Kita udah tahu nih, dia dua-duanya ada segitiga, ada siku-siku di segitiganya, ya kan? Di D Iya. sama di B. Nah, kira-kira ada nggak sih sudut lainnya? Ada gitu kan? Dia ada yang berhimpit nih. Nah, ini dia berhimpit. Maka bisa kita katakan dia bangun, ya kan? Bangun gitu kan. Nah, perbandingan sisinya gimana? Yang depan sudut A berarti di segitiga besar itu BC dibandingkan dengan di segitiga kecil ada BD. Kan sama dengan yang depan sudut siku-siku AC banding sama BC. Nah, yang lainnya yang mana gitu kan? Yang belum ada. Ini udah berarti yang belum itu adalah AB ya kan? Jadi sama dengan AB dibandingkan sama di segitiga yang kecil. Nah, ini segitiga kecilnya yang belum yang mana? Ini udah, terus ini udah,
Oke, sorry, sorry, sorry. Ada yang salah. Sini. Di segitiga yang kecil, depan sudut siku-siku kan ini. Berarti AB. Berarti AC dibandingkan dengan, ini AC dibandingkan dengan AB. Nah, kalau BC dibandingkan dengan BD. Oh, udah benar. Terus yang belum ada, AB di segitiga besar itu dibandingkan dengan AD. Oke, ini adalah segitiga besar. Nah, yang ini adalah segitiga kecil. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan, Lun? Lun, Audrey? Enggak. Oke, karena sesi trial kelasnya udah selesai gitu kan. Kita akhiri dulu. Nanti kalau berminat untuk lanjut silahkan gitu kan hubungi kakak adminnya. Kalau nggak ada mungkin kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, thank you Adri. Sorry kalau kakak ada salah kata. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke kakak, kayaknya udah selesai.